Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ayuhal ikhwah, di antara perintah Allah ada yang akal kita tidak bisa mencerna. Kenapa jumroh dilempar? Kenapa Hajar Aswad dicium? Kenapa untuk bersuci harus mengotori wajah, tangan dengan debu kalau tidak ada air? Kenapa mesti bermalam di Mina, di Musdalifah? Kenapa harus pakai pakaian yang tidak berjahit ketika kita berihram haji atau umrah? Dan seterusnya. Kita tidak bisa jawab. Jangankan kita, para nabi, para rasul juga nggak tahu. Tetapi ada yang akal kita bisa mencerna. Harus bisa mencerna, ya. Kenapa kita tidak boleh masuk ke masjid untuk ikut sholat berjamaah setelah makan? Setelah makan, Nabi nyebut basal, ya. Nabi menyebut bawang, gitu. Tentu kita harus bisa mencerna. Apa bedanya bawang dengan kurma? Sama-sama makanan, sama-sama tumbuh dari bumi. Kenapa habis makan kurma boleh langsung ikut sholat berjamaah di masjid, habis makan bawang tidak boleh? Kalau kita tidak tahu jawabannya, tentu berbahaya. Tentu berbahaya. Di antara bentuk bahayanya adalah saya nggak makan bawang. Nabi kan cuma melarang makan bawang untuk langsung ikut sholat berjamaah di masjid. Saya nggak makan bawang. Saya cuma makan jengkol sama peti. Berarti ini bahaya. Ya. Berarti Nabi menyebut bawang, kita harus paham apa maksud Nabi. Nah, itu ada. Jangan bilang nggak ada, itu ada. Oleh karena itu kita harus paham. Ya. Oleh karena itu para ulama ketika mengomentari kisah seorang pemuda yang berkelahi, duel dengan, akhirnya dua-duanya mati. Ini sahabat dia di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Seorang pemuda duel dengan ular. Kalian dengar kisahnya? Jadi dia baru saja nikah, mungkin pengantin baru, ya, beberapa minggu, beberapa bulan. Tiba-tiba ketika pulang ke rumah, didapati istrinya ada di luar. Ada di luar istrinya. Marah dia. Ini luar biasa, ya, hari itu, ya. Sekarang istri kita di luar biasa aja, ya, nangga, ngerumpi, biasa. Hari itu begitu keluar, ada di luar rumah, marah. Berarti luar biasa itu, betul-betul berada di rumah. Kata istrinya, jangan marah dulu. Jangan marah dulu. Lihat apa yang ada di dalam rumah. Begitu dilihat oleh anak muda ini, ada ular. Langsung dibunuhnya. Tentu melawan ular ini lumayan besar. Akhirnya
ya anak muda dengan senjatanya, ular dengan bisanya saling menyerang, akhirnya dua-duanya mati. Dua-duanya mati. Kabar ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi mengatakan, wahai kalian, jika kalian mendapati di rumah kalian ada seekor ular, maka peringatkan dulu selama 3 hari. Jangan langsung dibunuh. Jangan langsung dibunuh. Kenapa? Karena aku tahu ada di Madinah ini, itu kan di Madinah ya. Karena aku tahu di Madinah ini ada beberapa jin yang sudah masuk Islam. Kita tahu banyak jin yang menampakkan dirinya dalam bentuk ular, anjing hitam, kalajengking, dan seterusnya. Maka sunnah bagi kita untuk membunuhnya. Tapi kalau itu ada di dalam rumah, peringatkan selama 3 hari. Nah, pertanyaan, apakah setiap kali kita mendapati seekor ular di rumah kita, kita harus kasih waktu 3 hari, peringatkan selama 3 hari? Para ulama menjawab tidak, kecuali di Madinah. Kita harus memakai akal kita dari sabda Nabi itu. Karena Nabi mengatakan, karena aku tahu, tentu diberitahu oleh Allah, bahwa di Madinah ini sudah ada beberapa jin yang masuk Islam. Jangan sampai yang engkau bunuh itu jin muslim, gitu ya. Maka peringatkan selama 3 hari. Jangan langsung dibunuh. Nah, ini kan akal. Kita harus pakai akal kita untuk memahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita tidak pakai akal kita, ya bisa salah paham tadi. Maka para imam mengatakan, adapun di Mesir, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, dimanapun selain di Madinah, maka tidak berlaku itu. Artinya langsung bunuh nggak apa-apa. Langsung bunuh nggak apa-apa. Tidak usah diperingatkan selama 3 hari. Kalau di Madinah, peringatkan 3 hari. Kalau dia jin muslim, insya Allah dia akan pergi. Gitu ya. Pakai bahasa apa memperingatkannya? Oh, pakai bahasa jin dong. Emang ada bahasa jin? Bahasa jin tidak ada. Jin itu bahasanya ikut manusia. Jin Arab ya bahasa Arab, jin Indonesia bahasa Indonesia, jin Sunda ya bahasa Sunda, Kehola begitu. Jin mana Tegal ya bahasa Tegal, cakaya kue misalnya. Gimana tempatnya? Nggak ada bahasa jin, nggak ada. Itu rendahnya jin. Gitu. Termasuk keyakinan khusus jin nggak ada. Jin itu agamanya apa? Agamanya ikut manusia. Maka jin di Mekah, Madinah, insya Allah rata-rata muslim. Jin di Amerika ya rata-rata Nasara. Jin di Jawa, jin sini ngikutin umumnya manusia. Maka yang muslim pun, jin muslim pun, ya tergantung dia ada di mana. Ya. Kalau ada di Jawa misalnya, ya sebagaimana mayoritas, ya selawatan, tahlilan, yasinan. Kalau jin berada di tempat ahlu sunnah, insya Allah ikut. Gitu ya. Cuman tidak banyak
yang Nabi ceritakan kepada sahabat tentang jin tidak banyak. Cuman itu saja. Oleh karena itu banyak yang sahabat tidak tahu. Wallahu a'lam. Nah, kita kadang-kadang lebih tahu dari sahabat. Musuh jin, daun kelor nih. Nah, ini lebih tahu dari para sahabat. Oh, pakai ini, pakai itu. Padahal itu dari jin sendiri. Bolehkah kita pegangi ketika informasi itu, khabar itu dari jin? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Maka salah satu kritikan Syekh Albani, para ulama, terhadap Musa, Isa, Daud ini luar biasa. Seseorang namanya 3 nabi ya. Musa, Isa, Daud kalau tidak salah. 3 nabi jadi satu. Itu menulis buku tentang jin. Menulis buku berdasarkan informasi dari jin. Itu ditulis oleh dia. Kan sering ya, kita atau saudara kita, tetangga kita memasukkan jin. Lalu dia bicara. Betul, dia tahu ini itu, tahu apa yang terjadi 30 tahun yang lalu di kampung ini dia tahu. 70 tahun yang lalu di kampung ini dia tahu. Jin itu umurnya panjang-panjang ya kan? Panjang-panjang, dia tahu. Namanya sini dia tahu. Betul. Nah, pertanyaannya, bolehkah informasi khabar dari jin itu kita pegangi? Al-jawab, tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi menyangkut fitnah, apalagi menyangkut tuduhan yang mengambil si anu. Ini yang banyak terjadi. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak ada satupun sahabat, tabi'in, para ulama yang mendasarkan ilmunya kepada khabar dari jin. Tidak boleh. Nah, Muhammad Isa Daud ini, Muhammad ya, bukan Musa ya. Muhammad Isa Daud ini menulis bukunya itu berdasarkan informasi dari jin. Termasuk dia membongkar bagaimana rahasia segitiga Bermuda. Tapi ya berdasarkan informasi dari jin. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak bisa dipegangi. Manusia saja banyak yang pembohong, pendusta, apalagi jin. Ya, ini jin muslim, jin jujur, tahu dari mana? Lihat aja enggak. Kan yang kedengaran cuman suaranya. Yang kedengaran cuman suaranya. Dan itu kan banyak ya, berbagai macam cara. Jadi ada suaranya. Tapi masuk ke jasad seseorang. Ada bahkan cerita orang Pamulang itu masuk ke jasad istrinya. Dia ngobrol dengan istrinya. Gitu ya. Tentu ini buruk sekali. Sangat buruk sekali. Ada lagi tanpa ngobrol, tanpa suara, tapi pakai tulisan. Nulis gitu di papan tulis pakai kapur gitu. Bisa nulis. Ya, jarangkung tahu antum. Ya begitulah. Ya. Bohong semua itu. Nggak boleh kita pegangi sebagai sebuah kebenaran. Gitu ya. Hukum asalnya tidak boleh mempercayai mereka itu. Gitu ya. Nah, pagi ini insyaallah akan kita bahas sabda-sabda Nabi, firman-firman Allah, perintah Allah dan Rasulnya yang bisa dicerna oleh akal kita agar kita faham, oh maksudnya itu, oh maksudnya ini. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Ketika hujan kita disuruh sholat di rumah, ya. Apakah kita bisa mencerna sabda Nabi ini tentang hujan lalu sholat di rumah? Insya Allah.
Karena kalau ke masjid kehujanan, nanti masuk angin, sakit, basah, segala macam. Gitu. Dengan demikian, maka hujan ini ada temannya. Ya, ada temannya. Betul tidak hujan, tapi tiba-tiba longsor, jalanan menjadi licin, gitu. Ya. Kemudian banyak lebah, tawon, karena ada sesuatu di situ. Pas mendekati pintu masjid ada tawon. Nah, ini termasuk. Nggak bisa kita katakan Nabi nggak pernah sebut itu. Nabi sebut cuman hujan. Nah, hujan itu sebagai contoh masyaqqah. Apa mungkin Nabi menyebut tentang banjir, ya kan? Nabi tidak mengalami banjir di Madinah. Tanah longsor, gempa, atau yang banyak kita jumpai hari ini macet. Ya. Pernahkah Nabi bersabda, jika kalian kena macet, ya, nggak wajib berjamaah di masjid? Ya nggak ada. Belum pernah macet di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak seperti kita. Berapa kali kita terjebak macet di jalan tol, tidak bisa keluar. Padahal waktu duhur sudah hampir habis. Ya nggak apa-apa. Udah saja nanti di jamak takhir ke asar. Gitu ya. Kita awali dengan sholat sunat di rumah. Sebaik-baik sholat adalah di rumah, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Di luar sholat wajib, yang terbaik adalah di rumah. Adakah maksud sabda Nabi ini? Tentu ada. Karena kita berbuat ketaatan kepada Allah, kalau bisa, sebisa mungkin disembunyikan. Banyak para imam mengatakan, aku ingin melakukan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang tidak diketahui oleh manusia. Tapi kan tidak mungkin semuanya. Salat Jumat nggak mungkin disembunyikan. Salat berjamaah nggak mungkin bisa disembunyikan. Haji, umrah tentu di hadapan orang banyak, apalagi jihad. Adapun salat sunat, tahajud, witir, duha, mungkin qobliyah, ba'diyah barangkali ya. Kalau qobliyah yang rumahnya agak jauh dari masjid kan sulit kalau di rumah. Baca Al-Quran, apalagi sholaqah, zikir, wirid, sembunyikan. Disitulah maksud sabda Nabi bahwa sebaik-baik sholat di rumah, kecuali sholat wajib. Gitu ya. Maksudnya apa di rumah ini? Menyembunyikan ketaatan. Ya. Tapi sekali lagi ada perkecualian yang tidak bisa disembunyikan, jangan sembunyikan. Karena ada sebagian saudara-saudara kita dari tarekat Sufiyah termasuk sholat wajib, bahkan sebagiannya sholat Jumat, nggak Jumatan, nggak sholat berjamaah di masjid dengan alasan menyembunyikan ketaatan. Jelas ini keliru besar. Yang tidak bisa disembunyikan, jangan disembunyikan. Yang bisa disembunyikan, sembunyikanlah. Ada seorang ulama, dia ketika berada di hadapan para jamaah membawakan satu ayat atau satu hadis, dia terkena di hatinya, menangis dia. Menangis karena takut kepada Allah, tentu amal yang sangat besar.
Tapi ini lebih baik ditampakkan apa disembunyikan? Sembunyikan. Maka ulama ini karena di depan jamaah ya kan, pura-pura flu. Pura-pura flu dengan mengatakan ma'asyaddaz zuka. Flu itu tidak enak. Ya, tidak bohong dia, emang flu nggak enak kan? Ngambil kain, dilap. Artinya untuk menutupi bahwa dia itu menangis. Gitu ya. Inilah para ulama kita. Amal-amal kebaikan yang bisa ditutupi. Nah, dengan kita memahami maksud dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, insyaallah antum bisa jawab pertanyaan saya berikut. Kita kebetulan di rumah lagi banyak saudara, lagi hajatan atau apalah ya, atau lebaran, ngumpul rame. Kemudian sholat duhur ke masjid, ya. Habis sholat duhur, sholat ba'diyah. Di duhur kebetulan sudah sepi, udah nggak ada orang lah taruhlah. Tinggal kita sendiri belum sholat ba'diyah. Pertanyaan saya, detik itu kita lebih baik sholat ba'diyah zuhur di masjid apa di rumah? Yang tidak paham tentu berpegang, kan kata Nabi sebaik-baik sholat sunat di rumah, bukan di masjid. Tentu Nabi punya maksud. Maksud Nabi dalam rangka menyembunyikan ketaatan yang bisa disembunyikan. Justru kalau di rumah, kelihatan banyak orang yang lagi ngumpul, gitu ya. Lebih baik di masjid, nggak ada orang, nggak ada lihat, udah pulang semua. Justru kalau dia sholat ba'diyah di rumah, ini sunnah Nabi, ya. Sekalian ngasih tahu sunnah Nabi begini nih. Kalau ba'diyah sholat sunat di rumah, sementara banyak orang, ada yang nggak paham. Itu kira-kira ya. Ya, saya lanjutkan dengan tidur. Tidur sesaat, tidur sebentar setelah qiyamul lail. Ya. Biasanya Nabi lakukan dengan miring ke sebelah kanan, berbantalkan tangan kanan. Saya pernah di satu daerah, nggak jauh dari kampung saya. Ini kiai salah paham dengan sabda Nabi ini. Dikiranya ini sunnah bagian dari ibadah mahdoh. Dia mengajari kepada jamaah, waktunya kurang tepat lagi. Dia ngajarin kepada jamaah sebelum qomat sholat subuh itu tiduran, dan di masjid tidurnya begitu. Ya, mungkin antum pernah lihat. Saya saksikan, saya ikut-ikutan ya, masih kecil. Sambil begitu, sambil mengatakan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bacaan diikuti oleh jamaah, oleh anak-anak gitu. Kalau ada dia, kiai ini selalu begitu. Dia salah paham dengan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini persaksian dari Aisyah bahwa Nabi ketika selesai sholat malam, dan antum tahu sholat malam Nabi berapa menit? Sholat malam Nabi 11 rakaat berapa menit? Berjam-jam. Gimana nggak berjam-jam? Atas persaksian Hudzaifah, Nabi pernah berdiri qiyamul lail sholat, setelah baca Al-Fatihah, baca surat Al-Baqarah. Setelah selesai Al-Baqarah langsung ruku, apa diteruskan? Diteruskan dengan surat An-Nisa, loncat. Selesai An-Nisa diteruskan dengan Ali Imran, mundur.
Berarti membaca surat dalam sholat tidak harus berurutan. Suratnya ya, kalau ayatnya harus. Selesai surat Ali Imran baru ruku. Berapa jam itu? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 3 surat panjang sekaligus dalam sekali berdiri. Habis itu baru ruku. Berapa jam itu? Ngebut Nabi bacanya enggak, tartil, hak-hak huruf itu ada, sodnya, nunnya, shinnya, haknya, zainya, dan seterusnya. Dan masih ucapan Hudzaifah, setiap kali Nabi melewati ayat yang menyuruh bertasbih, beliau bertasbih, subhanallah. Gitu. Setiap kali melewati ayat yang menyuruh bertakbir, beliau bertakbir. Setiap kali melewati ayat yang menceritakan tentang surga, beliau mohon kepada Allah supaya masukkan ke dalam surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Setiap kali melewati ayat-ayat tentang neraka, beliau memohon perlindungan kepada Allah supaya tidak masuk neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Tambah lama. Ya. Maka wajar selesai salat qiyamul lail lelah, capek, penat, dan itu tentu terlihat di wajah, di badan. Ya. Maka sebelum ke masjid, beberapa saat sebelum subuh, beliau istirahat sebentar dengan posisi seperti tadi, miring ke kanan, berbantalkan tangan kanan. Ini bukan ibadah makhdhah, bukan ibadah makhdhah. Artinya ya tidur, gitu. Bukan bagian dari ibadah makhdhah. Tidur kan bukan ibadah makhdhah kan? Ibadah makhdhah salat, zikir, wudu, tayamum. Untuk apa? Untuk menghilangkan bekas. Kan nanti berjamaah salat subuh kan bertemu dengan manusia, bertemu dengan kaum muslimin. Beliau tidak menampakkan gitu. Jadi seger, seolah betul-betul baru bangun tidur semalaman, seger, fit gitu. Tidak menampakkan bekas ketaatan. Ya. Bentar-bentar nguap, bentar-bentar nyender, karena habis berdiri semalaman ditampakkan. Enggak seperti itu. Ya. Ini bisa diambil pelajaran bahwa ketika kita melakukan sebuah ketaatan, tidak perlu ada tanda, tidak perlu ada tanda, tidak perlu kita menampakkan tanda-tanda itu. Ya. Justru kalau bisa kita tutupi. Maka dikatakan orang-orang saleh, para salaf itu ketika berada di hadapan Allah dengan ketika berada di hadapan manusia jauh. Ketika berada di hadapan Allah nunduk, khusyuk, takut. Begitu berada di hadapan manusia biasa, ya. Canda biasa para sahabat. Ya. Melihat Ibnu Mas'ud betisnya kecil, para sahabat ngapain? Ya ketawa, biasa. Normal sebagai sahabat, normal sebagai manusia. Enggak apa istilah kita jaim gitu ya. Lihat hari ini. Salah satu kesalahan saudara-saudara kita yaitu tadi ada pakaian taat gitu. Ada, jadi kalau pakai kemeja, kalau pakai celana panjang itu bukan pakaian taat. Pakaian taat itu ya mereka bilang pakaian takwa gitu. Jadi ada baju khusus. Gitu. Ditambah lagi kemana-mana bawa tasbih, ya, hitung tasbih, ya itu beda.
Justru harus disembunyikan. Sambil ngobrol, sambil ngitung tasbih, ya. Menampakkan ketaatan. Perlukah? Jangan. Tidak perlu seperti itu, Rasul dan para sahabat biasa. Ya. Bahkan perlu dicari riwayat. Apakah pakaian Rasulullah berbeda dengan pakaian Abu Jahal, Abu Lahab? Perlu dicari riwayat. Kalau tak ada riwayat, ya sama. Memang pakaian Arab seperti itu. Maka tidak bisa pakai jubah, pakai surban, itu pakaian Islam, enggak. Bukan pakaian Islam, pakaian Saudi. Pakaian Saudi. Apakah Saudi wakil dari Islam? Kan tidak. Islam adalah Rasulullah SAW, diteruskan oleh para sahabat, bukan Saudi. Ya, antum insya Allah tahulah orang Saudi, terutama anak-anak muda, ketika nonton bola misalnya, atau nonton konser, pakaiannya kayak apa? Hah? Ya begitu. Ya begitu, pakai gamis begitu, putih sampai bawah. Ya, bahkan ada yang nari-nari breakdance apa, pakaiannya seperti itu. Banyak lah di YouTube kan. Emang pakaian Saudi begitu, bukan pakaian Islam. Ya, karena tidak ada pakaian Islam. Pakaian Islami ada. Pakaian yang sesuai syar'i, apa? Bebas, yang penting menutup aurat. Modelnya lebih baik disamakan dengan penduduk setempat. Ya, kalau kita baju atas, celana panjang, ya, tentu Islami jangan apa, terlalu tipis, jangan terlalu ketat, dan begitu. Pakaian Islami ada, pakaian Islam tidak ada. Oleh karena itu para ulama, diantaranya Abdullah bin Mubarak, ketika beliau memakai tutup kepala, pakaian, kemudian beliau datang ke satu negeri Islam, kalau tidak salah di sekitar Azerbaijan, jauh dari negeri beliau. Pakaiannya beda, tutup kepalanya beda. Beliau langsung ganti. Berarti sunnah kita berpakaian sama dengan yang lain. Yang penting halal, yang penting menutup aurat, yang penting tidak mengandung sutra, emas, gitu. Kalau yang lain tidak menutup aurat, ya tidak boleh kita ikuti. Mau pakai celana pendek semua, ya nggak boleh kita ikuti. Atau pakai OTK misalnya, ya tentu nggak boleh kita ikuti. Ya, yang halal, celana panjang, mungkin sarung, mungkin jas, jaket kalau dingin, gitu ya. Tahulah kita bahwa Nabi tidur sebentar, menunggu subuh, ini ada maksud. Ada maksud. Bukan seperti Nabi mentahnik bayi. Ya udah tahnik seperti itu. Maksudnya apa? Wallahu alam. Pokoknya tahnik seperti itu. Artinya ya jangan diganti, ya memang tahnik. Cara tahnik seperti itu ya harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang mengatakan kalau tidak ada kurma ya apa yang manis, ya saya kira ini juga butuh dalil. Nabi mencontohkan dengan kurma, kita ikuti dengan kurma. Apalagi insya Allah kan bukan sesuatu yang sulit hari ini untuk mendapatkan kurma. Karena tahnik yang dicontohkan oleh Nabi adalah dengan kurma. Ya. Ya.
Kita lanjut. Amar Nabi alaihi salatu wassalam Bilalan ayas'ada hina al-adhan. Ini Nabi menyuruh Bilal ketika azan itu naik dan berada di luar masjid, naik ke ketinggian, bahkan menghadap ke kanan, hayya 'alas shalah, ya, menghadap ke kiri, agak ke kiri ketika hayya 'alal falah, dan seterusnya. Apakah ini ada maksud? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Ketika antum faham maksudnya dan hari ini sudah ada pengeras suara, maka tidak perlu lagi, karena kan ada maksud. Maka insya Allah hari ini kaum muslimin faham, walaupun tahu hadis tadi bahwa Bilal azan itu di luar masjid. Perlukah sekarang di luar masjid? Tidak perlu insya Allah, karena sudah tercapai maksud Nabi. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat kok belum tercapai, maka kita boleh pakai cara lain. Ya, itu kan belum tercapai kan? Artinya Nabi ingin suara azan itu menggema kemana-mana, sejauh mungkin. Di zaman Nabi belum tercapai. Harus pakai keluar, harus pakai orang yang suaranya lantang dan seterusnya. Maka dari Abu Mahdzurah, Ibnu Ummi Maktum, Bilal, ini muadzin Nabi, semuanya suaranya lantang. Hari ini haruskah muadzin itu suaranya lantang? Tidak juga. Nggak terlalu lantang pun terdengar sampai kemana-mana karena ada pengeras suara. Kan? Kecuali di zaman Nabi sudah tercapai. Apa misalnya? Lurus dan rapat shaf salat. Gitu. Apakah Nabi meluruskan dan merapatkan para sahabat yang sebagai makmum ketika sholat sudah tercapai? Sudah. Maka tidak boleh kita meluruskan, merapatkan shaf para jamaah dengan cara lain, bukan cara Nabi. Nabi caranya bagaimana? Antum tahu kan? Cara Nabi meluruskan dan merapatkan shaf, ya, di tarbiyah, dikasih tahu, bahkan diulang-ulang, bahkan sampai dipegang-pegang ketika subuh, kan gelap kan? Sudah pada nempel belum? Yang dipegang oleh Nabi apa? Pundaknya, bukan kakinya, pundaknya. Banyak dari kita perhatian ke kaki nempel, jangan, pundak nempel dengan pundak. Ketika pundak nempel dengan pundak, kaki sangat mudah untuk menempel. Tapi kalau kaki menempel, pundak belum tentu. Nggak, kalau terlalu lebar, pundaknya nggak ketemu, dan itu yang sering terjadi. Dan akan lebih baik kalau kita itu perhatian ke satu orang, jangan dua orang. Jadi kita merapatkan shaf itu jangan kiri kanan, nggak bisa kiri kanan. Udah kiri aja. Kalau kita di sebelah kanan imam, udah ke kiri. Kita tempelkan pundak kiri kita dengan pundak ikhwan kita sebelah kiri, gitu. Sebelah kanan kita ya bukan urusan kita, urusan dia harus ke kita. Begitu sebaliknya, ketika kita di sebelah kiri imam, maka kita mepet ke kanan. Satu orang, jangan kiri kanan. Yang di sebelah kiri kita ya urusan dia, menempelkan pundaknya ke pundak kita. Ya. Nah,
Nabi meluruskan dan merapatkan saf salat itu dengan cara beliau. Maka kita semua wajib dengan cara beliau. Ngasih tahu jamaah, ditarbiyah, dipegang-pegang. Bahkan Anas bin Malik meriwayatkan Nabi meluruskan dan merapatkan saf itu seperti orang mau merapikan, menyusun anak panah. Anak panah itu kan harus rapi betul, harus rapat betul ya, biar masuk ke nabelnya itu ya. Nah, begitulah kira-kira perumpamaan dari Anas bin Malik bagaimana Nabi meluruskan dan merapatkan saf, tidak main-main. Tidak seperti sebagian imam kita ya, tanpa ucapan apapun langsung takbir. Bahkan Umar itu pakai pelepah kurma. Ini persaksian dari Maimun, murid dari Ibnu Abbas. Sholat terakhir Umar sholat terakhir mengimami tarawih. Habis itu beliau ditusuk dari belakang itu oleh Abu Lu'lu. Itu diriwayatkan oleh Maimun, Sahih Bukhari. Kata Maimun, jarak antara aku dengan Umar itu cuman Ibnu Abbas. Aku cuman terhalang oleh Ibnu Abbas. Dan yang menghalangi aku untuk berada berarti di saf kedua ya. Ibnu Abbas di saf pertama di belakang Umar. Aku di saf kedua. Aku bukan gak bisa untuk berada di saf pertama, aku bisa. Cuman aku takut. Takut sama apa? Sama pelepahnya kurma. Maimun masih kecil. Ya. Nah, itu nih. Yang akhirnya Umar terbunuh itu. Nah, bolehkah kita meluruskan dan merapatkan saf jamaah dengan cara lain yang tidak ditempuh oleh Nabi, misalnya dengan bikin garis, ditulisin ini saf gitu? Jawabnya tidak boleh, karena Nabi sudah tercapai. Keinginan Nabi, cita-cita Nabi, maksud Nabi meluruskan dan merapatkan saf itu sudah tercapai. Bolehkah kita pakai cara lain yang tidak dicontohkan oleh Nabi? Nggak boleh. Beda dengan adzan tadi kan belum tercapai, dan itu masalah teknis kan. Oleh karena itu tidak boleh dan tidak akan berhasil. Dan betul kita saksikan nggak berhasil kan. Itu para DKM membuat garis saf tentu dengan tujuan supaya jamaah lurus, rapat. Dan hampir semua masjid ada garisnya semua. Masih nggak lurus, masih nggak rapat. Sahabat nggak ada garis, tapi lurus, rapat. Betul-betul lurus, betul-betul rapat, nggak bisa dilewati. Harus menyibak. Kan ketika Nabi mau masuk itu harus menyibak. Karena betul-betul rapat, nggak bisa dilewati. Gitu. Jadi ini kaidah besar, bahwa ketika Rasul dan para sahabat dalam meraih sebuah cita-cita, maksud memakai satu cara, maka kita wajib pakai cara itu. Nggak boleh pakai cara lain. Kecuali tadi belum tercapai. Ya, seperti Nabi ingin sekali dari tanggal 10 itu ya, tanggal 10 Dzulhijjah, dari Musdalifah ke Mekah untuk tawaf dan sa'i, kemudian ke Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Itu cepat, maka bergegas itu. Nah, itu kan banyak tidak tercapai. Oleh karena itu kalau terutama yang tanggal 11, 12, 13 ya, kalau sampai maghrib kok belum selesai melempar 3 jumrah, nggak boleh nafar awal, harus nafar tsani. Artinya keinginan Nabi belum tercapai untuk bergerak cepat dari satu jumrah ke jumrah kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, bolehkah kita pakai cara lain, yaitu dengan kendaraan? Nah, tentu boleh.
Nabi dengan berjalan kaki atau mungkin unta. Kita pakai motor misalnya, jauh lebih cepat kan? Bolehkah? Boleh. Tapi kalau sudah tercapai di zaman Nabi, tidak boleh kita pakai cara lain. Cara yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabat pasti yang terbaik, satu-satunya yang terbaik. Seperti Rasul dan para sahabat menginginkan, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in menginginkan memiliki seorang pemimpin yang baik. Caranya bagaimana? Kita ikuti cara para sahabat, cara para tabi'in. Ambil contoh misalnya ketika mereka sedang dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang kejam, yang bengis, bernama Hajjaj bin Yusuf. Tentu mereka ingin diganti. Ingin Hajjaj bin Yusuf itu diganti dengan pemimpin yang adil, yang sabar, yang pengertian, yang membela rakyat, yang tidak bengis, tidak kejam, dan seterusnya. Apa cara yang dipakai oleh para sahabat, para tabi'in? Waktu itu kan bertemu antara sahabat dengan tabi'in. Anas bin Malik masih hidup kan? Ummu Salamah, Asma binti Abu Bakar masih hidup. Beberapa sahabat masih hidup, bertemu dengan para tabi'in. Ketika dipimpin oleh pemimpin yang sangat zalim, yang sangat kejam, tentu mereka semua ingin supaya pemimpin ini diganti. Caranya apa? Kita ikuti para sahabat. Apakah para sahabat turun ke jalan, demo, meminta supaya Hajjaj bin Yusuf lengser, diganti? Ini bukan cara para sahabat. Itu cara orang-orang kafir. Itu cara orang-orang Prancis. Ya, kan diawali dari revolusi Prancis itu kan. Akhirnya diikuti, dikiranya itu sebuah kebaikan. Akhirnya kaum muslimin ikut-ikutan. Apa yang terjadi di Prancis itu? Para sahabat tidak seperti itu. Nggak ada satupun para sahabat yang turun ke jalan, menghujat, mendemo, meminta kepada khalifah tertinggi. Kan Hajjaj bin Yusuf cuman gubernur. Meminta kepada khalifah tertinggi untuk memecat dan mengganti Hajjaj bin Yusuf. Nggak ada. Nggak ada. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Memohon kepada Allah, berdoa, berzikir, taat kepada Allah, tidak ada cacian, tidak ada makian. Dan cara itu sudah tercapai. Nggak lama Allah matikan Hajjaj bin Yusuf, dan Allah berikan hadiah besar kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dengan ditampilkannya seorang khalifah yang luar biasa solehnya, luar biasa baiknya, luar biasa zuhudnya, ya, Umar bin Abdul Aziz. Ya. Maka cara sahabat ini harus kita ikuti, harus kita contoh. Sekarang kita ganti. Sekarang kita ganti cara itu dengan cara yang tidak masuk akal. Untuk supaya punya pemimpin presiden yang baik, caranya gimana? Masuk kamar, masuk bilik kecil, ya, cari paku, tusuk itu. Dengan cara seperti itu, lalu akan punya pemimpin yang baik. Aneh sekali, enak sekali ya. Adapun para sahabat dengan berzikir, dengan memohon, dengan memelas, dengan taat, memperbaiki tauhid dan seterusnya. Nasihat dari Imam At-Tahawi mengatakan, jika kalian sedang dipimpin oleh pemimpin yang buruk, yang zalim, yang kejam, segeralah kalian bertobat kepada Allah, perbaiki diri kalian sebagai rakyat. Berarti kalian sedang tidak baik. Kalian sedang tidak baik, maka Allah berikan pemimpin yang tidak baik. Ya. Maka orang yang mengatakan negeri kita sedang tidak baik-baik saja, betul, bukan negerinya. Siapa? Rakyat. Ya. Kita sebagai rakyat sedang tidak baik-baik saja. Ya.
yang kaum muslimin sholat di rumah bukannya di masjid, yang motong jenggot, yang isbal, yang makan riba, yang pacaran, yang zina, yang main dukun, kuburan keramat dipercaya, tinggalkan itu semua. Yang curang dalam jual beli bukan satu dua, gitu ya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.